Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yuli Rahayu, NIM 402190239, jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Dalam video ini terkait dengan tugas mata kuliah studi hadis, yaitu tentang merangkum dari pertemuan 2-6. Jadi langsung saja kita simak videonya ya. Baik, yang pertama adalah mengenai definisi hadis dan sinonimnya. Pengertian hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Dan yang ketiga, menurut ahli ushul fikih atau ushuliyun, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Yang selanjutnya ada pengertian sanad, matan, mukharij, dan periwayat. Yang pertama ada sanad. Sanad bisa kita artikan sebagai rantai yang di dalamnya berisi para periwayat hadis atau para rawi yang menghubungkan pada matan hadis atau isi hadis yang sambung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada matan. Matan adalah redaksi atau teks bagi hadis. Yang ketiga ada mukharij, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan menyadarkan pada para perawi yang mukhri. Yang keempat ada periwayat, yaitu seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang selanjutnya ada fungsi hadis. Yang pertama adalah bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri, yaitu memberi kepastian hukum Islam. Dan yang keempat, bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu. Yang kedua, yaitu mengenai sejarah hadis pada masa permulaan. Hadis pada masa Rasulullah. Para sahabat Rasul adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian, mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Semenjak zaman jahiliyah, mereka biasa menghafal nasab atau garis keturunan sampai nenek moyang mereka, riwayat-riwayat tentang kejadian yang mereka alami, dan bahkan mereka pun hafal syair-syair dan khitbah-khitbah yang pernah diucapkan. Dengan kekuatan hafalan bangsa Arab yang sedemikian rupa itu, seolah-olah Allah telah mempersiapkan mereka untuk mendukung datangnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah pengajaran hadis oleh Rasul. Dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya tersebut, Rasul menurut Muhammad Mustafa Azami menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Yang kedua, menyampaikan hadis dengan melalui tertulis atau Rasul mendiktikan kepada sahabat yang pandai menulis. Dan yang ketiga ada menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung. Yang selanjutnya ada penulisan dan penyebaran hadis. Muhammad Mustafa Azami dengan tidak menyinggung apakah kedua riwayat tersebut saling menasak atau tidak berpendapat bahwa pelarangan menulis hadis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karena khawatir hadis akan bercampur dengan Al-Quran, dan ketika kekhawatiran itu tidak ada lagi, maka diizinkan oleh Rasul.
Yang kedua yaitu larangan ditujukan kepada para sahabat yang masih baru masuk Islam. Dan yang ketiga, untuk mencegah penulisan Al-Quran dan hadis pada satu tempat. Pada dasarnya larangan. Yang ketiga yaitu tentang sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang selanjutnya ada definisi sahabat. Yang pertama menurut ahli hadis, sahabat adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua menurut Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami Al-Sohihnya, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam, hidup bersama dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Yang ketiga menurut ulama usul, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam, yang hidup bersama dengan Rasulullah, menghadiri banyak majelis Rasulullah dengan tujuan untuk mengikuti serta meneladani sunnahnya. Yang selanjutnya ada perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Yang kedua, ada Umar ibn Al-Khattab. Dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, ada Umar ibn Affan, yaitu dalam khutbahnya, Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir ada Ali ibn Abi Thalib. Ali hanya bersedia meriwayatkan riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Yang selanjutnya adalah tentang kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis Nabi. Salah satu bentuk usaha para sahabat dalam menjaga hadis adalah dengan mengendalikan diri untuk tidak bebas dalam meriwayatkannya. Ini dimaksudkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ketika meriwayatkannya. Sebab lumrahnya semakin banyak menyampaikan sesuatu, semakin berpeluang besar terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun beberapa sahabat sudah memiliki catatan-catatan hadis, namun penyebaran hadis masih terbatas, sehingga kebanyakan para sahabat menyimpannya dalam kalbu dan ingatan mereka. Yang keempat yaitu mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Yang selanjutnya ada pengertian tabi'in. Tabi'in menurut asal bahasanya berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut. Sedangkan menurut istilah arti dari tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada hadis pada masa tabi'in. Sesudah masa Khulafa Rasyidin, timbullah usaha yang lebih sungguh-sungguh untuk mencari dan meriwayatkan hadis, bahkan tata cara periwayatan hadis pun sudah dibekukan. Kalangan tabi'in telah semakin banyak yang aktif meriwayatkan hadis. Para tabi'in menerima hadis dari nabi sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, di dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Pada dasarnya, periwayatan yang dilakukan kalangan tabi'in tidak berbeda dengan yang dilakukan para sahabat mereka. Bagaimanapun mengikuti jejak para sahabat sebagai guru-guru mereka, hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda yang dihadapi para sahabat. Yang selanjutnya ada penyebaran hadis pada masa tabi'in.
Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran para sahabat ke daerah-daerah tersebut semakin meningkat. Sehingga masa ini dikenal dengan masa penyebaran periwayatan hadis atau intisyar al-riwayah ila al-amsar. Pada masa ini terdapat kota-kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis. Sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis, kota-kota tersebut adalah yang pertama ada Madinah al-Munawwaroh, yang kedua Mekah al-Mukarramah, yang ketiga ada Kufah, yang keempat Bashrah, yang kelima Syam, keenam Mesir, ketujuh Maghrib atau Afrika Selatan dan Andalusia atau Spanyol, yang kedelapan Yaman, kesembilan Jurjan, yang kesepuluh ada Khuzwain, dan yang terakhir ada Khurasan. Yang kelima adalah mengenai kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Baik, yang selanjutnya ada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta kedudukannya. Yang pertama ada Jami' al-Sahih atau Sahih Bukhari. Para ulama sebelum Imam Bukhari tidak membatasi karyanya dengan menghimpun segala macam hadis semata, tetapi mereka menghimpun seluruh hadis yang sahih dan mana yang daif. Melihat keadaan ini, Imam Bukhari mengambil inisiatif mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis sahih saja dan meninggalkan yang daif. Yang kedua ada Al-Jami' al-Sahih, yaitu Sahih Muslim. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah yang diterima baik oleh umat Islam. Imam Muslim telah berusaha mengerahkan ke seluruh kemampuannya untuk meneliti keadaan perawi, menyaring hadis-hadis yang diriwayatkannya. Baik, yang selanjutnya ada Sunan Abu Daud, Sunan Jami' al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah serta kedudukannya. Yang pertama ada Sunan al-Arba'ah Abu Daud. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan dengan nama lengkap Sulaiman ibn al-Ishaq al-Azdi al-Sijistani, dan beliau wafat di Basrah pada hari Jumat tanggal 16 Syawal 275 Hijriah dan dimakamkan di samping makam Sufyan Sauri. Yang kedua ada Sunan Jami' al-Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah Ibn Musa Ibn Al-Doha Al-Sulaimani Al-Tirmizi. Dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di kota Tirmizi. Dan Imam Al-Tirmizi meninggal dunia pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah pada usia 70 tahun dalam keadaan tunanetra. Yang selanjutnya ada Sunan al-Sugro Nasa'i. Ia bernama Abu Abn al-Rahman Ahmad ibnu Syuaib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Bar ibnu Dinar al-Khurasani al-Nasa'i. Namun, ia lebih terkenal dengan julukan al-Nasa'i. Lahir pada tahun 215 Hijriah di Nasa. Yang selanjutnya ada Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah seorang ahli hadis kenamaan yang terkenal dengan sebutan Al-Hafiz, Al-Kabir, yaitu menghafal hadis yang agung. Ia lahir pada tahun 816 Masehi atau 209 Hijriah di Khoswaini dan wafat pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Kedudukan kitab hadis Sunan. Dalam urutan kedudukan bagi kitab Sunan, para ulama ahli hadis sepakat berdiskusi meletakkan urutan Sunan dari yang kuat
sanadnya sampai yang kurang kuat. Di antaranya, ulama dan ahli hadis sepakat menempatkan kitab Sunan Al-Arba'ah Abu Dawud ini dalam posisi ketiga setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya ada kedudukan di antara Muwatta Imam Malik dan Musnad Ahmad. Apabila dilihat dari kurun waktu penulisan masing-masing, kitab itu sebenarnya perbedaan itu adalah kewajaran yang beralasan. Kenapa demikian? Karena Muwatta Imam Malik disusun pada kurun-kurun awal dimulainya kegiatan mengkodifikasian hadis, sehingga perhatian al-hadis ditujukan pada penghimpunan semua yang datang dari para sahabat, termasuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan mereka. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila dalam video ini terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.